Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Oke, kita kembali lagi di channel yang membahas tentang materi video edukasi tentang mapel prakarya. Hari ini yang kita bahas adalah tentang budidaya ikan hias. Untuk peta materi yang pertama adalah wadah budidaya ikan hias. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Wadah budidaya ikan hias dapat dilakukan di mana saja. Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih wadah budidaya adalah menemukan pemilihan wadah budidaya yang tepat. Yang pertama yaitu kolam. Kolam terbuat dari tembok dan terpal. Untuk yang kedua adalah bak. Di sini pada umumnya terbuat dari bahan fiber. Untuk yang ketiga adalah akuarium. Akuarium adalah wadah yang paling memungkinkan untuk dilakukan proses budidaya dan pemeliharaan di setiap tempat yang sangat fleksibel. Di sini akuarium terbuat dari kaca. Selanjutnya yang kita bahas adalah budidaya pemeliharaan ikan hias. Yang pertama adalah jenis-jenis ikan hias. Ada ikan hias dari air tawar dan air laut. Yang pertama adalah ikan hias dari air tawar. Salah satu contohnya adalah ikan koi, merupakan persilangan beberapa strain dari ikan emas. Yang kedua adalah ikan cupang. Ikan cupang di sini merupakan ikan air tawar endemik yang asli dari Indonesia. Ikan ini dapat hidup dengan volume dan oksigen yang sedikit. Untuk yang ketiga adalah ikan arwana. Ikan arwana di sini juga merupakan ikan endemik di wilayah perairan Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Kalimantan dan Papua. Yang keempat adalah ikan koki. Ikan koki masih tergolong satu keluarga dengan jenis ikan emas. Untuk yang kelima adalah ikan gupi. Ikan gupi berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan. Keunggulan dari ikan gupi di sini setelah pemijahan bisa langsung dapat berenang. Untuk pembahasan selanjutnya adalah ikan hias dari air laut. Salah satu contohnya adalah ikan badut. Ikan badut mempunyai warna yang mencolok dan lucu serta bertingkah lincah. Untuk yang selanjutnya atau yang kedua adalah ikan kepe-kepe. Ikan di ini mempunyai ciri-ciri bentuk mulut yang moncong. Untuk yang ketiga adalah kuda laut. Ikan hias ini memiliki bentuk kepala seperti kuda, sehingga disebut kuda laut. Untuk pembahasan selanjutnya adalah sarana produksi dan teknik budidaya ikan. Sarana produksi dalam budidaya ikan hias tergantung pada jenis ikan yang dibudidayakan. Jenis ikan air tawar atau air laut akan membutuhkan sarana produksi yang berbeda, namun hampir sama. Selanjutnya adalah teknik budidaya ikan hias. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mempelajari karakteristik ikan hias. Kalian harus tahu habitat hidup, jenis makanan, dan cara hidupnya. Pengembangan dari ikan yang akan dibudidayakan pada beberapa cara pengembangan biakan ikan hias secara alami sebagai berikut. Yang pertama, jenis ikan hias yang beranak. Yang kedua, ikan hias yang bertelur berserakan. Yang ketiga, ikan hias yang meletakkan telurnya pada substrat. Yang keempat, ikan hias yang menetaskan telurnya dalam sarung busa. Yang selanjutnya, ikan hias yang menerami telurnya di dalam mulut. Untuk pembahasan selanjutnya adalah untuk mencari ciri-ciri induk jantan dan betina pada ikan hias, yaitu caranya sebagai berikut. Untuk ciri-ciri induk jantan, memiliki gonopodium atau tonjolan di belakang kiri perut yang merupakan perubahan dari sirip awal menjadi sirip yang panjang. Untuk yang kedua, tubuhnya ramping dengan kepala relatif lebih besar. Untuk yang ketiga, warna siripnya lebih cerah. Dan selanjutnya atau yang keempat, sirip punggung lebih panjang. Untuk ciri induk betina, yang pertama adalah belakang sirip perut tidak ditemukan gonopodium tetapi berupa sirip halus.
Untuk yang kedua, tubuhnya gemuk dengan bentuk kepala agak runcing. Untuk yang ketiga, warna sisik kurang cerah. Yang keempat, sirip punggung biasa. Untuk pembahasan selanjutnya adalah memijahkan ikan hias. Hal utama yang harus kalian pelajari dalam budidaya ikan hias adalah cara memijahkan atau mengawinkan ikan. Setiap ikan mempunyai cara pemijahan secara alami tersendiri. Cara pemijahan tiap jenis ikan berkaitan erat dengan cara perkembangan ikan seperti yang telah kita bahas bersama. Dan setiap jenis ikan yang akan dibudidayakan, proses pemijahan yang berhasil akan menghasilkan banyak dalam ikan hias baru. Selanjutnya adalah pembahasan pakan ikan hias. Dalam pemberian pakan dapat diawali dengan pemberian pakan yang lebih sedikit, dan kita harus mengamati nafsu makan mereka. Apabila ternyata masih menunjukkan nafsu makan yang tinggi, bisa ditambahkan lagi tetapi dalam jumlah yang sedikit. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan benih. Pemeliharaan demi hasil pemeliharaan atau penetasan calon-calon ikan hias baru akan berguguran satu persatu jika kalian kurang menguasai perawatan benih ikan hias. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ikan hias antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah benih ikan yang baru lahir atau menetas belum memerlukan makan. Ikan kecil tersebut masih mengandung kuning telur. Yang kedua, setelah benih berumur 4-5 hari dapat diberi makan berupa kutu air atau kuning telur rebus yang telah dihancurkan. Untuk yang ketiga, benih dengan ukuran 2-3 cm dapat diberi makan cacing dan setelah mencapai ukuran 5-7 cm. Untuk selanjutnya, pakan diberikan sekali dalam sehari dan jangan berlebihan karena sisa makanan akan membusuk dan menurunkan kualitas air. Selanjutnya, lakukan penyimponan setiap 2 hari sekali. Air yang terbuang akibat penyimponan diganti dengan air bersih yang telah diendapkan semalam. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis hama penyakit pada ikan hias. Yang pertama adalah larva capung. Yang kedua adalah Didicus marginalis. Yang ketiga adalah keong. Yang keempat adalah kata. Oke kawan-kawan, mungkin cukup itu dulu pembahasan tentang budidaya ikan hias. Jangan lupa tetap ikuti video-video selanjutnya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.